cukup mendorong, tarik mendorong. Ditarik terus didorong. Bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, kewajiban zakat itu berdasarkan hadis ini. Ya, jadi kita ingin membaca ulang. Wajib zakat fitri, ya, itu ala kulli nafsin, bagi setiap orang, minal muslimin, dari orang-orang muslimin. Di sini tidak ada keterikatan, tidak ada pembatasan kaya atau miskin, tidak ada. Jadi setiap yang bernyawa, baik itu bayi yang baru lahir, ya kan di sini ada kata-kata baik itu yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar, semuanya wajib. Nah dari sinilah menariknya, ya, menariknya artinya mengambilnya zakat atau orang yang mengeluarkan zakat itu dari semua orang Islam. Nah kan kemudian pertanyaannya, mengeluarkannya kepada siapa? Penerimanya siapa? Siapa mustahiknya, siapa penerimanya, kan gitu. Nah nanti ada bab sendiri memang di sana yang menerima adalah minal fuqara wal masakin. Nah, ini ada kayak di sini. Jadi bahwa penerima, ya, zakat adalah orang miskin, ya, orang miskin. Mana ya? Nah, di sini. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada penyebutan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini kita tidak masuk kepada 8 mustahik secara keseluruhan, tapi yang didahulukan adalah orang fakir dan orang miskin. Nah, maka di sana orang fakir dan miskin yang bernyawa secara teori memang mengeluarkan zakat, gitu kan? Sekaligus menerima. Tapi sekaligus menerima. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa itu fakir, siapa itu miskin, gitu loh. Ini memang buah buah pembahasan yang berputar-putar. Bagaimana dia mengeluarkan, tapi bagaimana dia menerima, ya kan? Atau bagaimana dia menerima, padahal dia sendiri sudah bisa mengeluarkan zakat. Ini memang berat untuk menjawabnya ini. Jadi maka perlu pendefinisian apa itu fakir, apa itu miskin. Kalau simpelnya dengan berbagai macam perbedaan pendapat tentang definisi fakir, fakir adalah orang yang tidak punya penghasil, tidak punya pekerjaan dan tidak pula punya penghasilan. Ya, karena tidak punya pekerjaan maka tidak punya penghasilan. Nah, sementara miskin yang populer adalah orang yang sudah punya pekerjaan tapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kebutuhan pokoknya. Nah, ini yang membatasi definisi fakir dan miskin. Nah, maka tadi kembali kepada zakat fitri. Pada prinsipnya memang masyarakat kita saat ini secara umum itu sudah tidak fakir, tidak miskin secara umum. Tapi mereka seringnya mengaku dirinya adalah orang yang fakir dan miskin. Nah, ini sehingga menjadi persoalannya, dia mengeluarkan tapi bersamaan dengan itu dia menerima, ya. Tapi satu sisi memang dia wajib bagi dia mengeluarkan, tapi sisi lain dia berhak menerima, gitu loh. Walaupun kalau dipikir kan muter-muter. Kalau dipikir kita menggunakan bahwa orang mengeluarkan sudah kan gitu, sehingga nggak usah terima pulang gitu. Ya. Nggak usah mengeluarkan tapi nanti menerima gitu. Maunya begitu. Nggak bisa.
Karena Nggak bisa diakali gitu kan? iya, karena selama dia muslim Iya, wajib. Orang budak saja itu wajib zakat. Apalagi orang sekarang yang tidak budak gitu kan. Dia secara status sosial adalah masyarakat bebas, orang yang bebas, Yang merdeka. merdeka. Dan secara angka dia punya harta untuk mengeluarkan beras senilai berapa? 5 kilo. Ya kalau Muhammadiyah sebenarnya kita sudah mengangkat 2,7 atau apa ya? 100 so itu. Ya, jadi kalau yang populer 2,5, ya 2,5 kilo ya. Kalau saya menulis di buku ini 2,7. Ya, jadi artinya bahwa kira-kira rupiah berapa? Rupiah beras berapa? 15.000 kira-kira. Hah? Tuyul mau masuk. Ya udah yang keren 15.000 lah, itu harga yang mahal gitu. Ya, Bakso lele super. artinya ya diturunkan 10.000 lah ya. Itu artinya masyarakat sekarang untuk mengeluarkan 10.000 secara umum itu mampu. Itu sekilo loh. Oh itu sekilo? Iya, Iya, 25. 2,5 ya 25. Berarti 25 ya? 25. Ya, Sekali-kali ke pasar tuh. saya ke supermarket. 27 berarti tak? 30.000. 30.000. Ya. Baik, nanti perlu kita tinjau ulang masalah harga. Bisa saja kita katakan sekarang besok berubah. Saya nggak mau kalah ngomongnya harga masalahnya. Udah mau kalah, masa usul kalah. Ya. Nah, sekarang kalau betul ya, pada hari itu dia tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya sesuatu yang untuk dikeluarkan, berarti memang tidak wajib bagi dia. Artinya kewajiban bagi dia mengeluarkan, tapi nggak ada, ya sudah berarti bebas dan gugur. Tapi kalau cari utang terus untuk bayar zakat gimana? Ada nggak dalilnya ya? Ya enggak, makanya. Ya, makanya. Kasusnya kebanyakan kan begitu. Jadi Tuh ada lah. karena merasa, nah, Yang susah kemudian untuk mengukur kan di situ. nah ya kalau utangnya itu karena ada jaminan sebenarnya mampu, cuma lagi nggak punya beras. Itu kan karena biasanya orang punyanya uang, tapi saat itu pula belum di tangan, gitu kan? Ya terus utang beras. Kalau dia memang pada prinsipnya mampu nggak masalah. Tapi kalau betul-betul ada tadi, kalau saya diminta suruh ke pasar, mari kita ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, mereka ada betul-betul untuk makan itu tidak punya beras. Mereka tidak punya uang untuk belanja beli beras. Berarti kan betul-betul fakir gitu. Berarti itu ya kan dipaksakan. Nah, kalau seperti itu, berarti dia gugur kewajibannya sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kayaknya jumlahnya tidak banyak gitu. Jumlahnya tidak banyak. Makanya tadi pertanyaannya, bagaimana orang sudah mengeluarkan kok juga menerima? Nah, makanya tadi pertanyaannya, apakah dia masih masuk kategori fakir dan miskin atau tidak, satu. Kemudian apakah dikaitkan zakat fitri juga dengan zakat mal? Surat At-Taubah ini tidak hanya fakir dan miskin, tapi termasuk amilin, kemudian al-mu'allafah qulubuhum, itu orang yang ya baru masuk Islam, itu kan. Orang yang baru masuk Islam kan bisa jadi orang kaya, tapi juga dia berhak menerima zakat. Kemudian wafir riqab, seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan. Untuk saat ini nggak perlu kita bahas panjang karena tidak ada. Wal gharimin, coba di sini orang punya utang saja itu punya hak menerima zakat, malah tambah utang itu. Mau zakat utang meneh. Berarti punya hak untuk menerima. Mau mengeluarkan zakat utang habis itu kita menerima, ya dia mau utang juga itu. Jadi kalau ayat ini dijadikan landasan untuk mustahik zakat juga, zakat mal dan juga zakat fitri, maka nggak masalah itu sebenarnya. Tapi pernah ada orang yang mencoba memberi kesadaran kepada masyarakat begini, bahwa
dikeluarkannya zakat fitri itu adalah tuhrotan lisoimi, untuk mensucikan bagi orang yang menjalankan siam. Jadi zakat yang dikeluarkan itu bagian upaya biar sempurna siamnya, puasanya, sehingga dikeluarkan itu pembersih. Terus dengan bahasa logika, berarti zakat ini adalah zakat sebenarnya harta kotor. Terus dikembangkan dengan bahasa pertanyaan, wahai bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, maukah menerima barang kotor? Kalau sekiranya masih mau menerima, ya ambil saja. Tapi sekiranya bapak ibu merasa, masa saya harus menerima barang kotor, lagian saya juga bisa atau mampu mengeluarkan zakat fitri ini, kalau begitu tidak kami ambil. Itu bahasa rayuan biar gak ngambil. Atau nanti tidak dikelola zakat yang tidak dibagikan tersisa, nanti diapakan, dikemanakan, itu nanti pembahasan selanjutnya. Ya, demikian untuk sekilas info hari ini.